Hallelujah.
Pertama-tama yang saya hormati orang tua kami, Bapak Ahmad Basyahir beserta Ibu Haji Halimah. Ini adalah bapak mertua, tapi rasanya udah kayak orang tua. Karena kebetulan memang orang tua saya nggak ada, jadi udah lebih banget dari orang tua. Saya alhamdulillah banget punya mertua seperti abah, kalau kita panggil itu abah gitu di sini. Jadi memang udah paket komplit gitu kan, dapat anaknya, dapat orang tuanya juga gitu. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga guru kami, alhamdulillah di sela-sela kesibukannya guru kita ini Kiai Ahmad Fikri LC ini, kalau saya baca di grup luar biasa, dari pagi, siang, sore, malam, kayaknya full jadwalnya. Tapi alhamdulillah masih mau mampir nih ke gubuk saya nih Ustaz. Sekarang insya Allah sementara saya di sini Ustaz. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, ya saya ngumpetnya di sini, gitu. Mudah-mudahan aman Ustaz. Nyamping mulu deh. Alhamdulillah Pak Ji, selembar 2 lembar jadi dah. Yang saya hormati juga dari Masjid An-Nur, Ketua Masjid An-Nur, Bapak Haji Yusuf Asmawi. Beliau juga sama nih, banyak benar yang dijabat. Mudah-mudahan Pak Ji sehat terus Pak Ji ya. Yang saya hormati Ustaz Yadi, Ustaz Ramdhani. Yang saya hormati pula dari Musola Al-Hidayah, Bapak Haji Aming beserta jamaahnya. Yang saya hormati dari Musola Darul Mutakin ada Bapak Syafi'i beserta jamaah, Bapak Ustaz Ali Tarmudi. Yang saya hormati Musola Asyaidin yang dipimpin oleh siapa nih, Bapak Haji Syafi'i dan Bapak Haji Nurganagaos serta jamaahnya, serta yang tidak lupa dari asal saya dari kebagusan Masjid Jami Al-Ittihad dengan DKM Bapak Ustadz Margani beserta jajarannya. Yang saya hormati sudah menyempatkan waktu mampir ke tempat saya ini. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktunya bermalam-malam, mungkin ada yang sedikit ngantuk, sudah menyempatkan ke sini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan waktunya ini diganti dengan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami atas nama keluarga mohon maaf yang seluas-luasnya apabila dalam tempat serta jamuan yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Sekali lagi kami minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang ketiga, mungkin kami sekeluarga insya Allah bergabung ke Jagakarsa ini untuk sementara. Karena dari awal saya nikah sama istri itu saya di Kebagusan sampai anak saya umur 21 tahun nih yang besar. Sekarang gantian saya ke kampung istri gitu. Mudah-mudahan jadi seimbang gitu. Sekali lagi saya sampaikan, saya minta maaf yang seluas-luasnya apabila ada yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Saya minta maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam yang penuh keberkahan ini di rumah baru, alhamdulillah sahibul bait mengundang kita.
dalam rangka tasyakuran rumah baru yang ditempatkan. Mudah-mudahan rumah Haji Muhammad Ali ditempatkan ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan ketentraman, Allah jadikan rumah ini sebagai surga bagi penghuninya, diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat dunia dan hajatul akhirat. Mudah-mudahan jamaah saya hadir di sini yang mendoakan beliau, mudah-mudahan kita diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Rumah kita mudah-mudahan bisa diberikan keluasan rezeki Allah Ta'ala, melebarkan tanah samping kanan kiri, dan bisa bangun rumah yang begitu indah ini. Alhamdulillah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Siapapun orang hidup di alam dunia pengen hidup bahagia. Pertama, setelah dia mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga kepada orang yang dicintai, orang yang dikasihi, kemudian dia sabar dengan cara ikhtiar dari sesuatu yang belum dia miliki, dengan meluaskan anugerah yang Allah janjikan kepada orang yang berumah tangga. Yugnikumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Ialah Allah akan memberikan anugerah keluasan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Sungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui dan maha luas karunia-Nya. Istilah kata orang tua kita, kalau memang kehidupan kita belum ada perubahan, kita berdagang, keuntungan cukup buat kita. Kalau pengen berubah, satu-satunya jalan adalah untuk nikah. Makanya orang tua kita dulu sekolah nggak tinggi-tinggi banget, sekolah SR, yang penting dia bisa ngaji, bisa nulis, bisa berhitung, dia bisa dagang, udah punya untung, dia bisa mempergunakan dari hasil dagangnya, kemudian menunjukkan sesuatu dari keuntungan itu, dibeli sesuatu sekiranya orang tuanya bisa lihat. Apa kata orang tua? Ngaji udah bisa, sembahyang rajin, jaga diri bisa, pergaulan sungat luas, cara dagang udah tahu untung. Sekarang lu cari dah, orang bilang carilah bini biar tambah berkah. Alhamdulillah. Bukan Haji Ali doang dapat bonus, nikahin anaknya dapat harta. Saya juga begitu, Jali. Memang harus dicari, memang harus dicari. Nikahilah seorang wanita bi'arba'ati disholin, kata Nabi. Nikahlah wanita itu dengan 4 perkara. Pertama, di jamaliha, karena kecantikannya. Kalau memang kita udah gedemenan sama si Fulan, mau kita ada keker-keker, udah memang kita ngepas-ngepasin, ini jangan ajak orang lain, sendiri aja. Ini pengalaman Haji Sofyan. Pagar makan tanaman. Boleh lu ajak, tapi orang yang jelek, orang yang rebek dikit. Lu jangan nyari temen, ngenalin orang kita demenin yang ganteng, yang gagah, yang keren, dan duitnya banyak, ketinggal lo. Maka itu lagu Mansur apa? Pagar makan tanaman. Kalau emang udah pas, buru-buru ditilep. Istilah kata sebatu selampe, lamar artinya. Karena innal mafatihur rizki yatajau ala arsyih. Sungguhnya pintu-pintu rezeki Allah arahkan tuh di bawah Ar-Rahman. Yukaddirullahu rizqa ala biqadri hajatihim. Karena rezeki itu diarahkan itu ke pintu-pintu rezeki itu diarahkan itu di bawah Ar-Rasul Rahman. Allah akan takdirkan rezeki seseorang menurut kadar hajatnya. Makanya
Ketika kita berumah tangga, ada tuh namanya rezeki istri. Rezeki siapa? Istri. Rezeki istri, diberikan kemudahan-kemudahan. Pas di penghujung istri kita mau lahiran, duit langka. Betul gak? Betul. Ini sejarah nih. Pasti kita ngerasain. Pasti ngerasain. Apalagi RT kita tidak lah ngerasain mati mah curhat sama saya. Dalam kehidupan ini namanya perjalanan hidup. Tilka ayyam nudawilu halin nas. Begitulah kesuksesan, kehancuran kami putar balikan agar mereka mengambil suatu pelajaran, sesuatu yang terjadi di dalam pribadi kita. Kalau bisa anak-anak kita nggak ngerasain apa yang kita rasakan. Itulah cita-cita orang tua kita. Iya. Biarlah saya jadi nandur, jadi kuli disuruh-suruh orang. Biarlah saya ngarit, tapi saya kepengen anak keturunan saya orang yang pinter, menjadi orang yang cerdas, jadi anak yang terampil, menjadi anak yang sukses, lebih sukses daripada ayahnya. Alhamdulillah. Biarlah sakit ini yang namanya apa? Pundak bakal pikulan, nyari rezeki, tapi jangan sampai anak saya sama apa yang rasakan saya. Alhamdulillah. Tuh cita-cita orang tua. Ketika seseorang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan orang tua kita orang Betawi, jangan beli kendaraan yang cakep-cakep kalau belum punya rumah. Rumah dulu. Karena rumah sumber kebahagiaan hidup kita adalah di rumah kita. Rumah bisa jadi keramat. Rumah bisa jadi keramat buat kita. Kita sedih, kita bahagia di rumah ini, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Jadikanlah rumah kita menjadi cahaya terang menerang, mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan turun rahmatnya. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sedikit-sedikit diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rumah kita jadikan rumah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Andai kata di rumah tersebut kita sujud, kita rukuk, kita angkat kedua tangan kita kepada Allah, kemudian kita memperbanyak zikir, tahmid dan baca Quran, insya Allah kita tanamkan niat, kita syiarkan agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul di dalam rumah tangga kita, insya Allah keberkahan Allah akan berikan kepada kita. Alhamdulillah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 80, Wallahu ja'alakum min buyutikum sakanan. Allah telah menjadikan kamu itu, Allah Ta'ala menjadikan rumah bagi kamu itu sebagai tempat tinggal. Sebagai tempat tinggal. Jadikan rumah itu sebagai tempat tinggal kita. Kayaknya seseorang, banyaknya uang seseorang, kalau rumah kagak punya bukan orang kaya. Ini kadang-kadang yang penting penampilan pengusaha. Rumah ngontrak yang penting punya mobil. Salah. Gerasi kagak punya. Rumah ngontrak di pinggir masuk gang. Akhirnya mobil di pinggir jalan, ganggu dengan sebab kita ganggu orang tuh jalan yang tadi sifatnya umum, jalan itu luas, kemudian kita panggil, kita parkir di pinggir jalan, itu hukumnya haram, Pak. Tuh dalam kitab Sulamut Taufik. Kenapa? Mengganggu jalan orang. Tuh nggak boleh. Maka orang tua kita bilang beli rumah dulu, beli rumah. Bermacam-macam cara Allah berikan kepada kita rezeki. Ada Allah berikan rezeki dengan sebab bikasbin, dengan cara usaha. Kalau kita nggak usaha,
kita enggak ikhtiar dengan bermacam keahlian ilmu yang Allah berikan kepada kita, baik dengan cara berdagang, ataupun seorang petani, ataupun peternak, ataupun jasa, dari ilmu yang Allah berikan kepada dia, disitulah rezeki yang Allah akan berikan kepada kita. La haya bikasbil halal, jangan malu kalau mencari rezeki yang halal. Umpama dagang sayur nggak apa-apa, dagang jengkol, kalau umpama satu hari satu truk kan lumayan. Alhamdulillah. 60.000 sekilo sekarang. 60.000. Kamu dagang apa? Dagang pisang. Dagang? Bisa. Kelihatan malu gak kita dagang pisang? Ya kalau sehari 10 tahun. 2 truk kira-kira 50 tandan kali 100.000, kalau 50 tandan 5 juta. Daripada pakai dasi kupu-kupu jadi pelayan UMR, mendingan juga dagang apa? Dagang pisang. Datang tuh ke Sukabumi, ke sono cari rezeki, panggil orang kampung, orang kepercayaan kita sono, cari tuh yang namanya pisang bagus-bagus tuh, pisang sono, pisang tanduk, pisang Ambon, pisang Raja. Kita udah langganan sama orang yang apa, yang milik kebun. Ternyata ada gadis secakep bener. Gare-gare pisang tuh kita beli buahnya, ternyata dapat anaknya, dapat kebun-kebunnya. Alhamdulillah. Isalah kata beli ayam dapat kandangnya, Anaknya. sama anaknya. Alhamdulillah, rezeki. Tapi orang kan pengen kayak gitu, tapi nggak semua orang bisa begitu. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabil lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku tambahkan. Jika kalian bersyukur ingkar, sungguhnya azabku sangat pedih. Ketika kita menempati rumah yang kita tempat tinggal, bagaimana caranya biar kita menjadi tetangga yang baik? Walaupun kita orang baru di sini, kayak Haji Muhammad Ali kan memang orang udah kenal. Dari sepanjang jalan kebagusan sampai Simatupang orang udah kenal, bendahara Masjid Al-Istihad. Kalau ngaji, Masya Allah, burung puyuh. Alhamdulillah. Makanya saya betah ngajar di Istihad, betah ngajar puluhan tahun di kebagusan. Alhamdulillah. Dari nggak punya anak sampai punya anak 4 nggak berasa. Bini atuh, iya bener. Bini atuh. Kita kepengen ngikut 2, cuman RT kita nih, panglima kita Haji Klo kagak nyontohin. Saya biasa bercanda dengan orang tua kita RT Dahlan. Kenapa? Karena udah akrab seperti Abang Ade. 17 tahun saya ngajar di Musola Zikro dengan beliau. Beliaulah yang mengajak saya ngajar ke Musola Zikro. Jadi saya nih alhamdulillah jadi banyak saudara, banyak keluarga, karena saya ini tinggal 20 tahun di sini. Orang Mampang saya kagak kenal. Kenapa? Memang saya masih kecil 11 tahun di pesantrenin. Jadi kurang kenal orang sono, maka saya lebih kenal orang yang kita tempatin rumah tangga kita. Alhamdulillah. Kalau bisa begitu. Di mana kita tempat tinggal, kita perkenalkan diri kita bahwasanya kita warga sini. Dengan cara apa? Tasyakuran. Undang tetangga, panggil RT, mengenalkan diri kita. Walaupun orang udah pada kenal sama Haji Muhammad Ali, karena sama-sama mengaji kita, tapi beliau bersyukur kepada Allah atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada beliau. Tasyakuran seperti ini supaya tambah berkah. Alhamdulillah. Di mana kita tempat tinggal, bagaimana kita bergaul dengan sesama.
menyambung silaturahmi, bertetangga yang baik dengan pergaulan-pergaulan yang baik, disitulah keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Ini kadang-kadang ame rumah tempat kita yang baru, ame tetangga nggak kenal, ame tetangga kagak kenal, gerbang tinggi bener, ke masjid kagak, musola kagak, bikin tasawuf kurang kagak, lapor mau RT kagak, warga gelap namanya. Ilegal. Jangan begitu. Duribat alimu zillatu aynama sukibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dimanapun kita berada mendapatkan kehinaan dari Allah, kecuali kita berpegang teguh dengan tali agama Allah, yakni menjalankan perintah Allah, membesarkan, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Caranya gampang dan mudah kita biar orang kenal. Pertama, kita datang ke masjid, ke musola, hadir di masjid ilmu, bisikin tuh ke pengurus, ini pengajian berapa bulan sekali di sini. Ini setiap malam Jumat di musola Darul Muttaqin. Ini Pak Haji, saya ini orang baru di sini. Jumat depan saya panggil soto kudus buat jamaah. Sedap punya tetangga begini, enak punya tetangga begini. Alhamdulillah, diumumin, alhamdulillah ada tetangga baru jamaah musyawarah muttaqin. Ini konsumsinya dari bulan bin bulan, jadi warga kita. Kenal gak tuh orang? Kenal. KRT gitu juga. Ini saya di rumah, tempatin rumah tolong dilihatin, saya menjadi warga yang baik. Betul gak? Tolong saya diurusin itu KTP. Begitu. Cakep gak? Perkenalkan diri. Begitu. Itu ngasih juga seumur hidup ngasih. Emang tiap bulan kan kagak. Di sini ada uang kebersihan nggak PRT? Ada ansip? Ada. Tolong dah, yang namanya rumah baru, tolong dilihat-lihatin. Saya pengen jadi warga yang baik. Alhamdulillah. Al-Quran yang mengajarkan demikian. Rasul SAW mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat, kenalin, memperkenalkan diri kita. Kita ini biar dikenal sama orang. Kalau orang udah kenal sama kita, itu tetangga lebih daripada saudara. Tetangga lebih daripada saudara. Apa kata tetangga lama? Subhanallah, rumah sebelah udah nempatin rumah, orangnya baik banget, orangnya baik, ramah banget. Kalau jalan permisi Pak, alhamdulillah. Tetangga cuman begitu aja, alhamdulillah. Tuh permisi Bang, alhamdulillah. Lain kalau orang Sunda, apa itu nama permisi? Haji Gos, punten, dikasih mangga. Punten dong dikasih sedangkan dia nggak megang mangga, megang salak. La haula wala. Itu perkenalkan diri kita. Hablum minallah wa hablum minan nas. Man arafa nafsuhu faqad arafa rabbah. Kalau kita mengenalkan diri kita ke masyarakat, kenal diri kita, kita ini orang baru, butuh bantuan tetangga untuk mengenalkan diri kita. Suatu saat umpama ada musibah, ada sesuatu yang kita nggak inginkan, orang kenal begitu banyak, pertolongan Allah akan datang kepada kita dengan secara tiba-tiba. Alhamdulillah. Inilah yang saya bisa sampaikan karena udah malam. Udah malam. Saya berangkat dari pagi sampai sekarang. Mohon maaf, capek banget 7 tempat. Masya Allah. Itulah keberkahan dari warga semua yang doain saya. Kalau nggak jamaah promosiin saya nggak begini. Betul nggak? Semua keberkahan dari jamaah yang promosiin saya.
Kalau Jamal nggak promosiin, orang nggak ada yang kenal saya. Betul? Saya kan orang mana-mana, orang Mampang, datang ke Jagakarsa. Kalau orang Jagakarsa nggak nerima saya, umpama orang Kabagusan nggak nerima saya, orang Ganjur nggak terima saya nggak bakalan dikenal. Makanya kebaikan orang jangan dilupakan, kebaikan seseorang jangan dilupakan.